Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 860. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang mati bisa muncul kembali? Tubuh abadi. Lin Yu panik dan cemas, kata-kata, tubuh abadi, keluar entah kenapa di benaknya, dan dia menoleh dan melihat ke belakang lagi. Namun, karena Lin Yu sudah berbelok ke jalan utama saat ini, dia tidak bisa lagi melihat bayangan di kaca spion setelah menginjak rem. Lin Yu buru-buru mengganti persneling dan mundur, tetapi ketika dia melihat ke persimpangan kecil melalui jendela mobil lagi, dia menemukan bahwa bayangan gelap di persimpangan telah menghilang. Kulit Lin Yu tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah gerbang perusahaan, menebak bahwa sosok gelap ini mungkin masuk ke jalan setapak. Jiarong, ada apa? Ye Qingmei bertanya dengan sangat curiga ketika dia melihatnya, mengikuti tatapan Lin Yu, dan tidak menemukan apapun. Kakak senior, bisakah kamu mengemudi? Lin Yu merenung sejenak, lalu berbalik untuk bertanya pada Ye Qingmei. Baiklah. Ye Qingmei mengangguk. Setelah menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi, dia pergi belajar mobil dengan teman-teman sekelasnya. Meskipun dia tidak pernah berhubungan dengan mobil dalam beberapa tahun terakhir, dia juga kurang lebih mengemudi di Li Group selama ini. Lalu kamu menyetir sendiri. Lin Yu berkata, membuka sabuk pengaman, ada yang harus kulakukan. Ye Qingmei sedikit terkejut. Melihat ekspresi Lin Yu cemas, dia tidak bertanya banyak, dan dengan cepat mengangguk, kalau begitu perhatikan keselamatan. Setelah Ye Qingmei duduk di kursi pengemudi, Lin Yu bertanya dengan cemas, kakak senior, ingat, kamu bisa kembali kemanapun kami datang. Semua jalan ini adalah jalan utama, dengan banyak orang dan mobil, meskipun kemacetan lebih lambat, tapi aman. Jangan khawatir, aku tahu. Pergilah. Ye Qingmei tersenyum lembut pada Lin Yu, ingatlah untuk kembali lebih awal, saudara Li dan yang lainnya akan makan di rumah malam ini. Nah, jangan khawatir, itu tidak akan bertahan lama. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan percaya diri. Setelah melihat Ye Qingmei pergi, Lin Yu tidak sabar untuk bergegas ke persimpangan kecil sekarang. Bayangan-bayangan gelap memberi Lin Yu sekarang terlalu banyak seperti bayangan iblis meskipun dia hanya meliriknya dengan tergesa-gesa, itu hampir diukir dari cetakan yang sama dalam hal pakaian dan bentuk tubuh. Meskipun dia tahu bahwa seseorang yang tangan dan kakinya patah dan dikirim ke insinerator untuk dibakar menjadi abu sama sekali tidak mungkin untuk dibangkitkan, tetapi ketika dia melihat bayangan hitam ini, Lin Yu masih merasa terkejut, bahkan dengan sedikit kepanikan, seolah-olah dia dalam sekejap dikabut, bingung. Jadi Lin Yu tidak bisa membantu tetapi keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi, untuk melihat apakah orang mati ini benar-benar bisa hidup. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang berpenampilan seperti bayangan iblis sengaja berpura-pura tampil sebagai bayangan iblis, namun, sulit untuk melukis kulit macan. Tidak sulit berpura-pura menjadi bayangan iblis, melainkan berpura-pura menjadi bayangan iblis. Kemampuan untuk menyamarkan bayangan iblis itu tidak mungkin. Meskipun keterampilan bayangan iblis tidak menakutkan, dia jelas merupakan master yang jempolan. Dengan kekuatan ledakan dan kecepatan supernya saja, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menandingi, apalagi keburukannya. Aneh. Hal-hal ini sama sekali tidak mungkin dipelajari tanpa akumulasi 20 tahun dan kerja keras, oleh karena itu, Lin Yu tidak sabar untuk mencari tahu apa orang ini yang terlihat sangat mirip dengan bayangan iblis dari luar. Benda. Ketika dia bergegas ke persimpangan jalan kecil, dia menoleh ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa bayangan hitam baru saja mencapai ujung jalan kecil. Langkah kakinya dengan cepat berubah menjadi jalan kecil di sebelahnya, dan sebelum berbelok, dia melirik ke arah Lin. Ke arah ini, Yu sepertinya telah memperhatikan penampilan Lin Yu. Kamu siapa?
Lin Yu berteriak padanya dengan tajam saat berbicara. Dia menendang kakinya dan mengejar bayangan hitam dengan sangat cepat. Bayangan itu tampaknya dipersiapkan untuk waktu yang lama. Pada saat tubuh Lin Yu diaktifkan, kakinya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan berlari ke gang kecil di samping dengan sangat cepat. Lin Yu gemetar tiba-tiba setelah melihat langkah kaki dan kecepatannya, ketakutan. Faktanya, alasan mengapa dia meneriaki bayangan ini barusan adalah untuk menakut-nakuti bayangan dan memaksa bayangan tersebut untuk bertindak. Entah itu bayangan yang memilih untuk melarikan diri atau menyerangnya, dia dapat menilai langsung dari keterampilan bayangan tersebut. Apakah ini bayangan iblis? Tetapi Lin Yu tampaknya memiliki jawaban ketika bayangan hitam diaktifkan sekarang, kecepatan dan kekuatan ledakan dari aktivasi, dan bahkan postur aktivasi tubuh, tidak berbeda dari bayangan iblis yang dia lihat. Ada sedikit keterkejutan di hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat beberapa menit dalam sekejap, tetapi untungnya, dia pulih tepat waktu dan mencoba mengejar bayangan iblis. Dia tidak percaya pada penutup mata ini, tidak peduli seberapa mirip keterampilan bayangan gelap dan bayangan iblis. Sebelum melihat kemunculan bayangan gelap ini, dia sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah bayangan iblis. Ngomong-ngomong, setelah Lin Yu keluar dari mobil, Ye Qingmei mengemudikan mobilnya menuju rumah. Pada saat ini, langit yang suram tiba-tiba mulai menjadi salju ringan, dan dengan cepat berubah menjadi salju tebal, dan semakin membesar, dan jalan segera tertutup lapisan tipis salju tipis. Ye Qingmei tidak bisa membantu melambat, tetapi karena salju, kecepatan mobil di jalan pada umumnya sangat lambat sehingga beberapa persimpangan jalan utama diblokir, dan, cicit, klakson membunyikan klakson tanpa henti. Ye Qingmei melihat jam tangannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Awalnya, dia ingin kembali untuk membantu Jiang Yan dan yang lainnya memasak, tapi aku tidak tahu jam berapa saat aku pulang. Setelah melewati persimpangan dengan mudah, Ye Qingmei melihat bahwa masih ada lampu belakang merah di persimpangan di kejauhan, yang juga merupakan blok besar. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa, dan tiba-tiba teringat bahwa ada jalan kecil di sebelahnya yang bisa dialihkan, dan rute selanjutnya tidak boleh begitu diblokir. Memikirkan hal ini, dia langsung memutar sinyal belok dan hendak berbelok ke jalan setapak, tetapi mengingat apa yang Lin Yu tanyakan barusan, dia ragu-ragu lagi di dalam hatinya, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membalikkan sinyal belok kembali. Meskipun dia membenci kemacetan lalu lintas, setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk mendengarkan Lin Yu dan pulang dari jalan utama. Jika tidak, jika Lin Yu mengetahuinya, dia pasti tidak akan bahagia. Dia tidak ingin Lin Yu menjadi tidak bahagia. Untungnya, setelah melewati persimpangan di depan, kemacetan lalu lintas mereda, Ye Qingmei tidak bisa membantu mempercepat sedikit, tetapi pada saat ini, mobil di depan tiba-tiba mengerem tiba-tiba karena suatu alasan. Ye Qingmei panik ketika melihat ini, dan buru-buru menginjak rem, tetapi saya tidak tahu apakah itu karena kecepatannya sedikit lebih cepat atau karena tanah licin. Setelah dia mengerem, tidak ada bedanya. Mobil masih membuat ledakan yang tidak terkendali. Tabrak mobil di depan. Untungnya, Ye Qingmei tidak terluka karena mengenakan sabuk pengaman. Saat ini, pengemudi mobil di depan dan seorang wanita yang duduk di kursi belakang juga turun dari mobil dan berlari ke belakang untuk melihat bagaimana mobil itu ditabrak. Melihat bahwa pengemudi dan wanita itu sama-sama masih sangat muda, Ye Qingmei tidak bisa menahan nafas lega. Dia berpikir bahwa seharusnya anak muda yang mudah diajak bicara, dan dengan cepat membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. "Hei, bagaimana kamu mengemudi?" Tanpa diduga, ketika gadis itu keluar dari mobil, dia berteriak pada alis Ye Qing dengan sangat tidak senang, terlihat sangat marah. Maaf, saya tidak menghentikan mobilnya." Ye Qingmei berulang kali meminta maaf kepada wanita itu. "Maaf, lihat saja, lampu dan penutup belakang rusak.
kata wanita itu dengan wajah cemberut. Faktanya, tidak heran jika sikapnya tidak baik. Kekuatan Ye Qingmei memang tidak kecil, dan penutup belakang mobil berubah bentuk. Tidak masalah. Saya memberi kompensasi, saya memberi kompensasi. Ye Qingmei berkata dengan tulus. Istri, lupakan saja, orang-orang memiliki sikap yang baik, katakan saja beberapa kata. Pria itu buru-buru membujuk wanita itu. Wanita itu tidak berkata apa-apa dengan wajah tenang, kemudian pria itu dan Ye Qingmei menelepon perusahaan asuransi dan menunggu polisi lalu lintas datang dan menangani mereka. Oh, hari ini terlalu dingin, saljunya masih sangat deras, ayo masuk ke mobil dan tunggu sebentar. Pria itu menepuk pundak salju dan berteriak pada istrinya. Ya, ayo masuk ke mobil dan tunggu. Ye Qingmei menggosok tangannya, merasakan udara semakin dingin. Masuk ke dalam mobil dan tunggu. Bagaimana jika kamu kabur? Wanita itu berkata dengan wajah tenang, sambil membuka pintu mobil belakang, kamu harus masuk ke mobil kami jika kamu ingin masuk ke dalam mobil. Ini. Ye Qingmei tiba-tiba ragu-ragu, tetapi wanita itu berjalan dan mendorongnya dengan keras dan mendorongnya langsung ke dalam mobil. Kemudian wanita itu juga masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Nona Ye, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Ye Qingmei tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pria yang duduk di kursi belakang, dan dia menatapnya sambil tersenyum.